Halo sahabat-sahabat petani di seluruh Nusantara. Alhamdulillah hari ini kita jumpa kembali di channel kesayangan kita, channel Petani Alami. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan ke sahabat-sahabat petani sekalian bahwa menanam porang itu secara alami menurut saya itu lebih baik. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan sahabat-sahabat petani alami di seluruh Nusantara seperti yang tampak saya shoot secara perlahan. Ini adalah tanaman porang kita yang saya tanam kurang lebih 3 hingga 4 bulan yang lalu, dan kita tanam secara alami. Jadi sahabat-sahabat perlu ketahui bahwa alami sudah pasti organik, dan organik belum tentu alami. Alami kita memanfaatkan semua potensi yang ada di kebun kita. Jadi rumput-rumput yang sudah kita babat, sudah kita cabuti, itu kita maksimalkan menjadi pupuk alami. Lalu jadi sahabat-sahabat sekalian, porang kita ini kita tanam sama sekali tanpa naungan seperti paranet. Jadi kita manfaatkan kerindangan pohon enau. Lalu di bawah juga ini kita tidak pakai mulsa. Jadi kita biarkan alami agar daun-daun seperti ini misalnya secara alami akan mengalami pengelapukan, dan itu akan menjadi pupuk alami buat tanaman porang kita. Nah, seperti sahabat-sahabat lihat, hampir semua tanaman porang kita ini ditumbuhi sudah berbuah. Ada yang 1, 2, 3, 4, bahkan ada yang sudah di atas 10. 1, 2, 3, 4. Semua memperlihatkan calon kata yang insya Allah akan kita panen dan kemudian kita tanam lagi untuk perbanyakkan. Nah, ini kecil tapi memperlihatkan buah kata yang lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, batangnya masih belum terlalu besar sahabat-sahabat sekalian.
Ini yang agak besar batangnya. Alhamdulillah, tanaman porang kita ini tumbuh seperti yang kita harapkan. Dan lagi-lagi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa menanam porang ini tidak memerlukan biaya yang besar, karena kita memanfaatkan semua potensi yang ada di kebun kita. Nah, ini yang sangat besar, belum memperlihatkan tanda-tanda katak, baru sepertinya baru satu yang kecil di ujung pangkalnya. Nah, ini dia. Tapi dia sudah lumayan besar. Batangnya sudah hampir sepergelangan. Ini juga sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah porang kita ini bertumbuh dengan sangat baik sesuai apa yang kita harapkan. Nah, ini khusus porang hitam yang kemarin kita beli. Alhamdulillah sudah berbuah. Nah, ini juga sahabat-sahabat sekalian, bisa lihat buahnya. Nah, ini tadi kita habis bersihkan, jadi alang-alang rumput yang sudah kita babat, kita simpan, biarkan alami di bawahnya agar dia menjadi pupuk yang alami buat perkembangan porang kita. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, saya perlihatkan yang belum dibabat rumputnya. Nanti akan kita babat secara sederhana agar daun dan rantingnya menjadi lapuk sendiri dan menjadi pupuk alami buat tanaman porang kita. Jadi catatan saya adalah tanamlah porang sesuai kemampuannya sahabat-sahabat sekalian. Jangan dipaksakan. Jangan karena teriming-imingi hasil yang besar, menjadi jutaan, menjadi milioner, lalu kemudian melupakan asas-asas yang bisa dimaksimalkan dan membuat kita tidak rugi. Nah, seperti ini sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat bisa melihat ini sudah kita cabuti bawahnya, dan pelapukan-pelapukan seperti ini menjadi pupuk alami buat tanaman porang kita. Nah, ini masih belum besar, tapi sudah memperlihatkan katak yang lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga sahabat-sahabat sekalian. 1, 2, 3, 4.
Sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya ingin menyarankan ke sahabat-sahabat sekalian bahwa menanam porang ini sesuaikan dengan kemampuannya sahabat-sahabat sekalian. Tidak perlu sampai harus membeli bibit porang yang hari ini sangat mahal, membeli dalam jumlah yang banyak, tetapi belilah sesuai kemampuannya, kemampuan finansialnya dan kemampuan menanamnya. Karena sahabat-sahabat sekalian, ketika sahabat-sahabat paksakan, lalu kemudian porang yang kita tanam itu tidak sesuai pertumbuhannya dengan ekspektasi kita, maka tentu itu akan membuat sahabat-sahabat sekalian menjadi rugi. Nah, kenapa saya menyarankan untuk menanam sesuai dengan kemampuan kita? Pertama tentu karena dari hasil penanaman kita nantinya, ketika tidak terlalu luas dan bisa dijangkau dengan kemampuannya sahabat-sahabat, itu bisa kita rawat dengan maksimal. Soal kuantitas, soal jumlah banyaknya itu bisa kita pakai sistem bisnis bertumbuh. Jadi buahnya nanti itulah yang kita tanam kembali untuk memperbanyak. Nah, di areal kita ini mungkin ada sekitar 1000-an. Jadi saya hanya menanam sekitar 1000. Dulu belinya sekitar 5 kilo kalau saya tidak salah ingat. Saya tanam 3-4 bulan yang lalu dan menghasilkan porang seperti ini. Nah, nanti rencana ke depan adalah memaksimalkan buah yang ada di kebun kita untuk kita perbanyak, dan depan tidak akan kita jual dulu, buahnya kita tidak jual dulu untuk perbanyakan. Itu saran-saran dari saya buat sahabat-sahabat sekalian, agar keinginan menggebu-gebu kita menanam porang, saya menyarankan untuk disertai dengan kemampuan finansial kita dan kemampuan kita merawatnya nanti. Tidak perlu harus jor-joran, harus pakai paranet. Paranet itu harganya sekarang 1,4 yang bagus, panjangnya 100 meter, dan 1,1 yang nomor 2. Nah, dapat sahabat-sahabat bayangkan ketika kita memakai paranet yang biayanya sangat mahal, lalu di bawah juga kita pakai emulsa juga sangat mahal, lalu kemudian pertumbuhannya tidak seperti yang sahabat-sahabat inginkan. Nah, yang saya maksud tidak maksimal karena ketika kita pakai mulsa di bawahnya, memang pertumbuhan rumput itu bisa kita tekan, tetapi sahabat-sahabat harus ketahui bahwa ketika rumput-rumput ini tidak bertumbuh, lalu tidak kita tanaman porang kita tidak mendapatkan pupuk secara alami. Jadi ini nanti ini misalnya ini yang sudah kita cabut, dia akan mengalami pelapukan secara alami dan tentu saja menjadi pupuk yang alami juga buat tanaman porang kita. Ya, seperti itu sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ketika ada yang saya sampaikan dianggap
keliru atau tidak sesuai, mohon diluruskan. Sahabat-sahabat sekalian bisa chat di kolom chat untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan seperti biasa sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia, ketika apa yang kita videokan hari ini dianggap baik, punya hal yang bisa bermanfaat, seperti biasa saya mohon dukungannya untuk di subscribe, di like dan dibagikan agar channel kita ini bisa tumbuh maksimal, tumbuh lebih baik dan dapat menyajikan informasi-informasi edukasi yang bisa lebih bermanfaat. Sekian sahabat-sahabat sekalian, sampai jumpa di video-video edukasi selanjutnya. Dan ketika ada yang saya sampaikan keliru, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.